Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ajeng Wulandari. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai support vektor mesin atau biasa disebut SVM. Learning outcome yang ingin dicapai dari materi ini adalah 1. Demonstrate the AI learning process. 2. Apply how to process other perceptual signs in order that an agent can interact intelligently with the world. SVM pertama kali diperkenalkan tahun 1960-an dan mulai berkembang tahun 1990-an. SVM sendiri merupakan algoritma supervised learning yang biasa digunakan untuk klasifikasi yang memiliki hasil yang efisien. Supervector mesin adalah metode klasifikasi yang dapat memisahkan data menggunakan hyperplane. SVM juga dapat diimplementasikan pada kasus regresi dengan menggunakan supervector regression. Apabila kita memiliki data nonlinear, kita tetap bisa menggunakan SVM dengan menggunakan fungsi kernel SVM itu sendiri. Nah, cara kerja SVM. Di sini terdapat ada 2 kelas, yaitu dari rombongan ayam-ayam dan juga rombongan ular. Di sini SVM akan membagi kedua objek ini secara terpisah. Atau kalau misalkan kita mau mudah analoginya adalah kita adalah seekor peternak yang ingin memisahkan ayam-ayam kita dari ular-ular yang ingin memangsanya. Nah, maka dari itu apabila kita sebagai peternak, tentunya kita akan membuat sebuah pagar sehingga si ular-ular ini tidak bisa menangkap ayam kita. Nah, di sini proses pemisahannya ini hampir sama dengan SVM yang disebut dengan hyperplane. Nah, hyperplane di sini akan memisahkan 2 kelompok objek yang berbeda. Di sini yaitu ayam dan ular. Nah, di sini jarak antara hyperplane dengan objek yang terdekatnya ini harus cara yang paling maksimal untuk SVM. Nah, di sini ayam yang di lingkar merah ini dan ular yang di lingkar merah ini adalah objek yang menjadi support vektor, yaitu objek yang paling berdekatan dengan hyperplane. Nah, di sini tujuan dari SVM adalah mencari margin, yaitu jarak antara si super vektor ini dengan hyperplane yang paling maksimal, yang paling jauh pokoknya intinya. Nah, misalkan di sini ada data baru di sini. Nah, kita ingin melihat membaginya ini. Nah, kalau kita menggunakan hyperplane yang lama, tentunya jarak marginnya akan semakin pendek. Nah, maka dari itulah kita bisa mencoba untuk menggeser atau memutar hyperplane kita sehingga kita bisa mendapatkan hasil margin yang lebih optimal. Nah, apabila kita putar seperti ini dan kita membuat garis hyperplane-nya seperti ini, kita mendapatkan hasil yang lebih besar dibandingkan yang tadi, sehingga margin antara hyperplanes dan supervektor lebih maksimal. Sehingga ini SVM membagi antara kedua kategori ini lebih baik dibandingin yang sebelumnya. Nah, itu tadi tentunya mudah, tetapi kadang kita juga menemukan masalah di mana kita tidak bisa membaginya seperti tadi, contohnya di sini. Nah, di mana si ayam-ayam ini dikelilingi oleh ular-ularnya. Bagaimana bisa kita membagi kedua kelas ini secara benar. Nah, disinilah SVM nonlinear berperan. Nah, kita seperti yang saya sebutkan tadi, kita juga tetap bisa menggunakan data nonlinear pada SVM. Nah, kita bisa menerapkan yang namanya fungsi dari kernel. Jadi, dari ini yang 2 dimensi, kita bisa bawa ke dimensi selanjutnya. Nah, di sini contohnya kita buat jadi dimensi yang ditambah 1 dimensi lagi menjadi 3 dimensi. Nah, jadi di sini lebih terlihat gimana caranya kita untuk bisa membagi antara si ular dan si ayam ini. Nah, disinilah yang di kotak
biru inilah adalah hyperplanes-nya dari SVM. Nah, di sini sebenarnya kernel SVM itu banyak, ada yang linier, ada yang polinomial, ada yang RBF. Nah, di situ kita bisa pelajari nanti. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan dari SVM itu sendiri. Kelebihannya, satu, efektif untuk high dimensional space. Yang kedua, tetap efektif walau jumlah dimensi lebih banyak daripada jumlah sampel. Kemudian, efisien dalam memori. Terus, sangat berguna terutama dengan adanya kernel yang dapat disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi. Kekurangannya, SVM itu bisa overfitting apabila jumlah fiturnya lebih banyak daripada jumlah sampelnya. Dan SVM tidak secara langsung memberikan probability estimate. SVM sendiri banyak aplikasinya di dunia nyata. Beberapa contohnya adalah face detection, handwriting recognition, bioinformatics, image analysis, dan classification. Dan juga hal-hal yang lainnya. Untuk mempelajari lebih lanjut, kalian bisa membaca dari buku Artificial Intelligence, A Modern Approach dari Stuart Russell dan Peter Norvig. Sekian, terima kasih.